Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita bakal bahas topik yang sangat dekat banget sama kehidupan kita, yaitu ketenaga kerjaan. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Atau mengapa topik ini sangat penting dalam kehidupan kita? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang dunia ketenaga kerjaan itu. Tapi sebelum itu, kenalin dulu. Nama saya Zakiatul Mufidah. Saya mahasiswi dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2023. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Mencakup perekrutan, pengelolaan, hak, kewajiban, serta perlindungan tenaga kerja. Misalnya, kamu sedang mencari pekerjaan dan kamu ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatmu. Nah, disinilah ketenaga kerjaan berperan. Ketenaga kerjaan membantu kamu menemukan pekerjaan yang tepat dan memastikan bahwa kamu mendapatkan hak kamu sebagai pekerja. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang beberapa konsep dalam ketenaga kerjaan, yaitu ada penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Yang pertama, penduduk usia kerja. Siapa sih yang termasuk dalam kategori ini? Penduduk usia kerja adalah semua orang yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini dianggap sebagai usia produktif atau usia yang berpotensi untuk bekerja. Contoh gampangnya, kalau kalian sekarang sudah SMP atau SMA dan berusia 16 tahun, kalian sudah termasuk dalam kategori penduduk usia kerja. Yang kedua, angkatan kerja. Nah, dari penduduk usia kerja tadi ada yang namanya angkatan kerja. Ini adalah mereka yang siap dan mau bekerja, entah sudah punya pekerjaan atau sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Jadi, bisa dibilang angkatan kerja ini adalah mesin penggerak ekonomi suatu negara. Mereka yang menciptakan barang dan jasa yang kita nikmati setiap hari. Contoh dari angkatan kerja yaitu buruh pabrik, driver online, guru, dokter, ataupun lulusan yang baru lulus. Yang ketiga, bukan angkatan kerja. Selain itu, ada juga kelompok yang termasuk dalam penduduk usia kerja tetapi bukan angkatan kerja. Contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga yang fokus mengurus keluarga dan tidak mencari nafkah di luar, atau pensiunan yang sudah menikmati masa tuanya. Mereka penting bagi kehidupan masyarakat, tetapi tidak terhitung dalam tenaga kerja. Nah, sekarang kita bahas salah satu masalah utama dalam ketenaga kerjaan, yaitu pengangguran. Ini adalah bagian dari angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan sedang tidak mencari pekerjaan. Fenomena pengangguran ini menjadi perhatian yang serius. Ada beberapa jenis pengangguran loh. Yang pertama, pengangguran friksional. Ini terjadi karena ada waktu yang dibutuhkan untuk menemukan pekerjaan yang cocok. Misalnya baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan pertama. Yang kedua, pengangguran struktural. Ini lebih serius karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya suatu industri digantikan oleh teknologi dan pekerjaan perlu skill baru. Yang ketiga, pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela adalah situasi di mana seseorang memilih untuk tidak bekerja meskipun memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bekerja. Mereka memilih dengan alasan pribadi atau prioritas yang lebih penting. Misalnya, seorang ibu memilih untuk mengurus anak-anaknya dengan waktu yang penuh dan tidak mencari pekerjaan. Yang keempat, ada pengangguran musiman.
Ini dialami oleh pekerja yang pekerjaannya tergantung pada musim, seperti petani di luar musim tanam, atau buruh di sektor pariwisata yang sepi. Nah, dari pembahasan kita tadi, kita tahu bahwa masalah ketenagakerjaan itu sangat luas ya. Tapi dengan memahami tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan jenis-jenis pengangguran, kita bisa belajar bagaimana mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Jadi, yuk mulai dari sekarang tingkatkan skill, semangat belajar, dan siapkan masa depan yang produktif. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.